Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan bahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah mengenai altcoin season. Gimana nih Bang? Udah terus turun BTCD. Apakah kita sudah masuk ke altcoin season? Apakah kita telat? Apakah waktunya kita menggadaikan rumah untuk masukin semua ke alts? Please jangan ngelakuin hal-hal konyol dulu ya. Kita akan bahas pada hari ini. Nah yang kedua, kita akan bahas juga mengenai event di Wix, di mana sekarang Wix ini masuk ke dalam season kedua $1 Million Futures. Dan kali ini basically price poolnya meningkat 100%. Sebelumnya season pertama itu 1 juta USD, itu sudah besar ya. Nah sekarang didobelin jadi 2 juta USD. Dan eventnya bahkan belum dimulai ya. Dimulainya nanti 1 hari lagi, lebih tepatnya pada tanggal 10 Agustus ya. Tapi untuk yang ini nanti kita bahas di belakang. Sekarang kita fokus dulu ke edukasinya mengenai altcoin season. Gimana nih? Udah makin banyak yang penasaran soalnya ya, dan sepertinya udah mulai ada juga yang panik. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan untuk yang bagian Wix mungkin lebih ke ya review lah gitu ya, dan juga lebih ke ada partnership dengan Wix ya. Seperti yang kalian sudah tahu, di TCI tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP. Jadi semua konten yang kita berikan untuk keluarga besar TCI ini secara gratis ya. Kok bisa gratis? Ya dengan cara kita bekerja sama dengan berbagai macam exchanger, salah satunya seperti Wix ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak membebani keluarga besar TCI, sehingga semua orang punya same fighting equal chance untuk bisa berhasil di market. Ya, sip. Langsung aja kita masuk ke edukasinya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir BTCD lanjut turun, membuat lower low yang lebih signifikan dibandingkan dengan di Juli akhir kemarin. Nah, tentunya BTCD ini adalah visualisasi termudah untuk melihat altcoin season kan. Oh, ini udah drop Bang, maka altcoin season. Oke, ya. Sekarang kita bandingkan. Drop di sini di November 2024 sampai Desember 2024, apa perbedaannya dibandingkan dengan 2021? Ya. Kenapa yang ini naik lagi, yang ini lanjut turun kapitulasi, dan benar-benar masuk ke altcoin season yang membuat wah banyak orang sampai benar-benar jadi gila lah ya, 10x, 20x, 30x. Sementara di sini enggak, hanya fake out dan naik lagi. Nah jawabannya adalah balance sheet. Nah buat lo yang sudah sering nonton TCI pasti wah udah tahu nih ya, pasti ini ya, karena memang itu faktanya gitu. Jadi kita tidak pernah mendapatkan altcoin season yang skala besar ya, bukan yang mini, bukan yang unyu-unyu ya, bukan yang mini altcoin season. Semua yang besar seperti di sini dan di sini satu patternnya, tidak pernah terjadi di masa-masa QT. Nah, masa-masa QT ini paling gampangnya secara visual dilihat oleh data balance sheet dari The Feds. Kalau dia lagi turun begini, ini QT namanya. Ini netral. Ini QT, ini QE. Ya. Nah, semua kapitulasi BTCD atau altcoin season itu terjadi di masa-masa QE dan netral. Nah, sekarang pertanyaannya kita QE atau QT nih, ya. QE kan naik, ini netral. Nah, ini apa? Ini lagi masa-masa QT. Dan data terakhir kita bisa di sini dibanding lagi. Nah, jadi ya lu tahu kan secara datanya tidak mendukung. Wah, tapi Bang, ini namanya cuma data ya. Kita tuh di market dinamis, Bang. Ya, apapun bisa terjadi. Oh ya, oke, setuju gua. Apapun bisa terjadi ya. Ya, tapi sekarang gini, kita kasih analoginya nih. Misalkan lu lagi ke satu kota nih, lu ngeliat ada tebing curam sekali, ada tebing curam. Nah, lu tanya ke warga lokal, "Bang, di sini ada yang pernah selamat nggak loncat dari tebing itu? Ada berapa banyak orang yang udah pernah loncat dari tebing itu?" Si abang ini ngomong, "Ya, udah 10 lah yang coba loncat." Hasilnya gimana Bang? 10-10-nya mati. Waduh, 10-10-nya mati. Gua tanya, lu loncat nggak? Ya, kalau gua sih nggak. Kenapa ya? Karena statistiknya semua mati. Itu kan? Ya, jangankan 10. Itu misalkan cuma 7 atau 8 aja yang mati, gua nggak mau. Berarti kan 80% lu mati. Nah ini 100% mati. Begitu. Ya tapi baik lagi, wah hidup namanya gak ada yang pernah tahu. Jangan-jangan lu bisa hoki, ada divine intervention misalkan, ada angin besar, lu jadi nyangkut ke pohon. Mungkin aja kan. Tapi lu mau bet your life on that? Lu mau bet your portfolio on that? Kalau gua nggak. Nah itu aja. Jadi gua tanya lagi ke lu ya. Nah lu di sini mau berinvestasi atau mau berjudi? Gitu ya. Karena
Ya baik lagi gue bilang, gue tidak akan kasarnya bilang tidak mungkin. Mungkin aja, apapun bisa terjadi ya. Lu juga mungkin kalau misalkan lu ngefans sama apa sekarang lagi ngetren ya, apa misalkan lu Blackpink gitu ya, lu ngefans banget sama salah satu membernya, bisa nggak lu nikah sama dia? Ya dia masih sama-sama manusia, masih sama-sama makan nasi ya. Ya, tapi probability lu berapa gede? 0,0000000 sekian persen kan? Nah, make sense nggak? Senario itu bisa terjadi? Nggak kan? Nah ya sudah. Ya sama kayak begini. Oh ini mungkin aja bang, ini mungkin akan jadi pertama kalinya sepanjang masa kita masuk ke altcoin season tanpa kita harus bergantung terhadap makro, bergantung terhadap the Fed. Ya oke, bisa-bisa aja, tidak ada yang tidak mungkin, tapi datanya menunjukkan belum pernah. Begitu. Nah, jadi kalau sampai mau, ya lo harus siap dengan resiko itu. Siap bahwa gagal lagi. Karena sudah banyak sekali kan yang gagal. Seperti itu di 2024. Kan banyak sekali orang di sini yang teriak-teriak altcoin season. Gitu. Wah, udah pasti altcoin season. Setiap turun dikit, altcoin season, altcoin season, altcoin season, altcoin season. Wah, di sini, oh ini yang kali ini benar-benar altcoin season. Taunya nggak lagi kan? Nah, apa patternnya? Patternnya, datanya tidak mendukung. Balance sheet masih terus turun, masih QT. Tapi di sini, altcoin season nggak? Bisa. Kenapa? Ya karena datanya mendukung. Kita masuk ke QE. Tuh. Masuk. Turun kan? Turun. Ada fake out. Tapi akhirnya kapitulasi. Gitu kan? Ya, jadi baik lagi. Kalau gua kan orangnya fakta data statistik. Gua nggak mau pakai perasaan. Gua nggak mau pakai hoki-hokian di market. Ya, jadi ya gua kan ngomong ya seperti itu aja. Probability-nya kecil sekali untuk lu kasarnya mendapatkan altcoin season yang skalanya itu sebesar seperti di 2021 maupun di 2017 sampai 2018. Karena datanya tidak mendukung. Begitu. Ya. Nah, jadi sarannya gimana bang? Berarti jangan pegang alts. Enggak juga. Gue punya alts 30% dari porto gue. Begitu. 30% itu nggak kecil loh. Ya. Nah, jadi kalau sampai terjadi altcoin season secara tiba-tiba, ya, tiba-tiba ini bagus, si Bang Jerome tiba-tiba pivot, ya kita udah nggak stres. Ya. Kalau tiba-tiba besok nih Bang Jerome ngomong, kita pivot, kita ubah kebijakan semua jadi lebih dovish semuanya ya. Ya gue udah siap karena gue udah pegang 30%. Nah, itu saran gue. Saran gue adalah lu boleh pegang alts tetapi jangan kebanyakan. Karena kalau kebanyakan ujung-ujungnya ya kayak di 2024 kemarin. Aduh bang, rungkat bang, minus 80 bang, minus 70 bang, minus 90 bahkan ada yang ngomong dulu ya. Nah ya jadi hancur. Sementara gua yang pegang 70% BTC ya ketolong karena BTC-nya menjadi jangkar, BTC menjadi fondasi dari porto gua. Sehingga alts gua ada yang gagal, yang nggak berhasil, ya ketutup sama BTC. Begitu. Ya. Gua harap ya lu bisa kebantu dengan ini. Kalau buat yang sudah lama di TCI kemungkinan besar sih udah tahu ini. Tapi kenapa gua bikin satu spesifik video ini? Karena sekarang lumayan banyak yang udah galau kalau gue perhatiin ya, ada yang komen, ada yang DM ke Sato. Kalau ke gue DM gue susah lah, gue nggak mungkin bahasnya gue udah nggak mungkin bahasnya satu persatu gitu. Jadi gue denger dari Sato biasanya udah mulai banyak yang galau gitu. Aduh bang, altcoin season gimana bang, gue takut ketinggalan. Nah jadi gue bikin spesifik satu video ini buat orang yang masih belum mengerti mengenai ya itu balance sheet ya. Sip, itu kurang lebih untuk urusan altcoin season. Jadi ya probability-nya masih sangat kecil, bahkan masih 0 sampai sekarang. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai event dari Wix. Oke, jadi untuk event dari Wix ini masih ada waktu. Ya, jadi masih ada waktu sehari lebih 7 jam lagi sampai dia dimulai. Ini mulanya itu dari tanggal 10 Agustus sampai tanggal 31. Jadi ya sebulan kurang sedikit lah, sebulan kurang 10 hari ya. Nah, untuk event ini sendiri, hadiah totalnya senilai 2 juta USD yang siap diperebutkan. Nah, ini ada berbagai macam eventnya ya. Yang pertama adalah untuk trading volume, ini yang paling gampang ya. Jadi semakin besar volume lu, maka akan semakin besar juga si price pool-nya. Plus ya semakin besar juga kemungkinan lu untuk mendapatkan ya tingkat tertinggi atau peringkat tertinggi. Dengan peringkat tertinggi maka pembagian price pool-nya semakin besar ke lu gitu. Jadi ini buat para sultan yang sering trading futures, dibandingin nggak dapat apa-apa, ya boleh pertimbangkan untuk ikutan event ini ya, karena kalau lo memang trading volumenya gede ya baik lagi karena juga sultan ya. Kalau volumenya gede, potensi lo untuk bisa masuk ke leaderboardnya semakin besar dan potensi untuk bisa mendapatkan hadiah terbesar dari prize pool pun semakin besar juga. Gitu seperti kita bisa di sini maksimum bisa sampai di 800.000 ya. Nah, itu kurang lebih untuk si prize pool-nya ya. Nah, selain itu juga ada namanya daily spin to win. Nah, yang ini mungkin lebih gampang. Kalau ini kan, wah ini harus sultan banget nih bang, biar bisa nomor 1 misalkan ya. Nah, yang di sini
ini lebih ke pakai hoki juga lah gitu ya. Nah, di sini jadi total price poolnya bahkan lebih gede dibandingkan dengan yang si volume ya. Jadi si namanya daily spin to win ini bentuknya seperti kita mainin apa ya? Ya inilah spin the wheel lah begitu ya. Nah, di sini totalnya 1 juta USD untuk kita bisa mendapatkan kesempatan untuk nge-spinnya ini dengan cara apa? Dengan cara kita trade juga. Nah, tetapi di sini signifikan lebih kecil secara volumenya begitu. Di sini misalkan untuk sekali kita dapat kesempatan buat nge-spin itu dengan volume 10.000. Lalu next 30.000, next 50.000, 100.000 dan seterusnya. Ya, nah ini sekali lagi volumenya itu ya setelah lu kasih leverage itu udah masuk ke volumenya, bukan maksudnya dana lu harus berapa enggak, tapi volume begitu. Jadi sebenarnya masih cukup relatif make sense lah buat lu yang suka trading futures ya, segini masih bisa kejar begitu. Jadi buat lu yang tertarik, nah ini lebih mudah nih. Setelah lu sudah punya kesempatan buat nge-spinnya, lu tinggal login and then klik. Di sini yang paling gilanya lu bisa mendapatkan satu Bentley Bentayga ya. Nah, gua nggak terlalu ngikutin Bentley sih, tapi kayaknya ya kalau Bentley nggak mungkin jelek juga ya. Nah, ini yang paling gedenya ya, mungkin kalau di luar negeri ya atau susah untuk ngirim ininya, lu takut kena cukai ya, kemungkinan hadiah ya perpajakannya urus sendiri gitu ya, tapi ya intinya hadiah utamanya adalah satu Bentley Bentayga ya. Nah, selain itu ya tentunya ada banyak hal lain juga, seperti lu bisa dapat Doge 200 ya, lalu juga di sini ada WXT ya, dia juga bisa mendapatkan satu USDT. Ini nggak terlalu gede ya, tapi ya not bad gitu kan. Kalau memang lu sudah dari dasarnya suka trading futures, ya why not di sini, karena bisa dapat ekstra kasarnya seperti itu, bisa dapat BTC ya dan berbagai macam hal-hal lain. Nah, ini jadi tinggal disesuaikan saja sama trading volume lo. Kalau memang ya bisa dua-duanya ya lebih bagus lagi kan. Apalagi kalau udah sultan terus ini juga dapat, semua asik. Nge-spinnya dapat, masuk juga ke leaderboard gitu ya. Nah, selain itu juga di sini ada yang bentuknya tuh invitation. Jadi kita misalkan meng-invite 3 teman kita atau lebih dari 3 teman kita. Kalau trading volume mereka lebih dari 500 USDT dan net deposit mereka lebih dari 50, lo bisa mendapatkan 2 kali spin. Nah, ini bisa dapat 2 juga dengan invite 5 dan seterusnya. Jadi bisa dengan berbagai macam cara begitu ya. Nah, itu kurang lebih event yang sedang berjalan untuk di Wix ini sendiri ya. Di sini buat lo yang pengen tahu detailnya silahkan boleh pause dulu sebentar ya, and then lo baca satu persatu. Kalau sudah tidak ada lagi ganjelan, monggo bisa ikutan ya. Nah, itu kurang lebih event yang sedang berjalan di Wix. Nah, selain dari itu juga tentunya kita bisa melakukan berbagai macam hal di sini ya. Ya, trading futures otomatis bisa ya, karena ini kan event futures juga. Nah, tapi buat lo yang misalkan masih belum bisa trading futures nih, masih mau belajar, lo pengen buka demo account bisa ya. Di sini lo bisa latihan trading futures tanpa ada resiko. Ya, jadi lo bisa coba-coba dulu. Karena cara terbaik untuk belajar adalah dengan dicoba. Semakin lo sering coba, semakin kebayang. Oh, oke. Salah gua di sini, salah gua di situ. Nah, yang bikin banyak orang kadang-kadang suka rungkat di futures itu adalah karena mereka sebenarnya nggak ngerti. Main asal klik, ujung-ujungnya liquid. Gitu. Nah, kan disayangkan sekali kan kalau misalkan belum ngerti apa-apa terus kena liquid kan, mubazir. Nah, jadi lebih baik sebelum lo trading futures, kalau lo buta total, nah lo bisa latihan dulu di demo trading. Gitu. Dan tentunya juga ya setelah lu sudah bisa, lalu bisa ke bagian futuresnya, and then ya sekalian juga bisa ikutan eventnya begitu ya. Nah, tapi buat lu yang mungkin ngerasa bang, gue lebih suka trading spot aja bang, gue pengen akumulasi jangka panjang, bisa di sini juga ada spot pro ya. Untuk spot pro di sini tentunya ada berbagai macam aset yang lu bisa lu tradingkan di sini, mulai dari yang gede-gede seperti BTC, Ethereum ya, dan berbagai macam lagi yang lain, maupun ke yang aneh-aneh yang gue nggak pernah dengar juga ada di sini. Jadi lengkap sekali ya. Nah, itu kurang lebih untuk yang mainnya ya. Selain itu juga ada copy trade. Copy trade di sini lo bisa ya pilih berbagai macam traders yang cocok sama risk profile lo, begitu ya. Nah, tapi baik lagi, sebenarnya yang paling menarik adalah event yang sedang berjalan di Wix ini ya. Nah, gua harap buat lo yang memang suka trading futures ya, boleh pertimbangkan untuk mengikuti event ini. Bisa klik link referral kita di bawah dan mulai trade di Wix ya. Sip, itu kurang lebih gambarannya untuk pembahasan kita mengenai Wix ya. Seperti yang gue bilang tadi ya, semua konten dari TCI ini kita bisa berikan secara gratis. Gitu. Kenapa? Karena kita memang tidak mau bikin namanya kelas. Kita pengen semua itu punya the same fighting chance. Jadi semua sama gitu ya. Nah, buat lo yang merasa wah mantap nih gue terbantu sama TCI. Nah, tapi TCI nggak mau bikin kelas ya, tapi lu pengen membantu perkembangan dari TCI. Nah, lu bisa pertimbangkan sekali lagi untuk menggunakan link referral kita di bawah. Sekali lagi tidak ada paksaan sama sekali, mau boleh enggak pun nggak apa-apa ya. Tapi ya baik lagi itu bisa membantu perkembangan dari TCI ya. Oke,
kita kembali lagi ke menu utama kita. Jadi gua akan coba simpulkan lagi ya. Faktanya data yang kita punya ya, selama balance sheet masih terus turun, masih dalam kondisi QT, apalagi juga tidak dibantu dengan interest rate yang masih terus di atas juga, ya datanya menunjukkan bahwa kita akan sulit untuk bisa masuk ke altcoin season yang seperti di 2021 maupun di 2017 ya. Nah, jadi ya selama itu datanya masih belum mendukung, please jaga resiko kalian gitu ya. Karena rata-rata orang yang hancur di market itu bukan karena kurang pintar kok. Nah, justru kadang-kadang banyak orang pintar hancur di market. Karena apa ya? Karena mereka pikir dengan kepintaran mereka, mereka tuh bisa memprediksikan market tuh persis mau ngapain. Nah, itu faktanya tidak bisa seperti itu. Ya, jadi semua itu probability dan kita harus selalu siap dengan dua arah. Ya, kalau kita cuma gini, kalau kita udah deterministik, kita udah ngomong pasti, tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu, ya. Kita secara tidak langsung akan membuat otak kita, ya ngapain kita mempersiapkan plan B, orang udah pasti kok, ya kan? Kan hal yang pasti, kalau udah pasti nggak perlu kita persiapin kalau sampai gagal. Nah, itu yang seringkali menjadi downfall dari banyak orang, ya. Nah, sekali lagi, cara terbaik untuk tidak stres di market, ya, adalah dengan DCA. Suka nggak suka dengan cara itu. Ya, kita kan sudah bahas berkali-kali. Setiap hari kita ingatkan DCA di mana saja. Ada pergerakan di market, kita update lagi. Ada gerak dikit lagi, update lagi. Setiap hari kita update. Nah, semoga lu bisa manfaatkan update yang kita berikan dari hari ke hari secara gratis. Gitu. Ya, jangan sampai cuma jadi angin lalu aja. Atau lebih parah, dengerin tapi nggak dilakuin. Begitu. Kemarin ada beberapa yang ngomong, aduh bang, nyesel bang, gue kapok bang, ya gue kapok deh, gue nebak-nebak mulu, padahal gue udah denger lu suruh DCA, tapi gue suka double nih, gue suka keminter begitu ya. Ya semoga nggak seperti itu ya, karena baik lagi tujuan utama dari TCI ini adalah supaya lu tidak jatuh di kesalahan yang sama yang gue pernah lakukan gitu. Jadi gini loh, gue bukan kasarnya wah bodoh kalian melakukan itu, enggak, gue pun pernah melakukan hal yang sama, nebak-nebak ya, lalu lagi posisi yang resiko tinggi dihajar-hajar aja, nggak mikir resiko, mikirnya profit doang ya. Jadi sekali lagi, ini gue bukan menggurui lu, tetapi gue ngasih tahu bahwa gue udah pernah ngelakuin itu dan hancur kayak gitu. Nah, semoga dengan gue ingatkan seperti ini, lu nggak ikutan hancur di tempat yang sama. Karena kan malas banget kan, malas banget. Dan gue happy ada beberapa orang yang jadi nggak masuk ke lubang yang sama, yang kayak gue dulu pernah jatuh juga. Itu gue happy sekali kalau dengar ada yang seperti itu. Bang, gara-gara lu bang, gue nggak jadi over leverage. Gara-gara lu bang, gue nggak jadi all in. Wah, apalagi bahkan sampai dia ngomong kayak gini. Gue kemarin udah mau hilaf bang, udah nyaris sekali hilaf mau all in. Tapi pas mau klik langsung keluar muka lu katanya. Wah ya. Keluar topeng sih lebih tepatnya, bukan muka gue ya, tapi topeng gue jadi nggak jadi, jadinya nggak jadi all in katanya. Wah itu gue happy sekali. Nah semoga video ini juga bisa membantu lo yang mungkin sekarang udah kepikiran, wah gimana ya, gue jual aja gitu, gue gadein motor, gue gadein mobil, bentar kok nanti juga katanya naik. Ya, gue ingatkan sekali lagi, di 2024 juga banyak sekali orang yang seperti itu. Ya. Bahkan ada di komen yang sempat ngaku katanya menggadaikan rumah. Jangan seperti itu, please. Kita tutup dengan ini, reminder mengenai 3 golden rules. Ini 3 aturan ini yang, aduh, lu kalau bisa lu pegang dan lu benar-benar masukin ke hati. Karena terlalu banyak orang yang hancur dengan melanggar 3 aturan ini. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Itu udah paling haram. Tidak boleh pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Dan ini bukan cuma di futures ya, tapi di spot juga. Dengan lu kebanyakan altcoins, itu lu over leverage. Gitu. Ya. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Jangan lalu punya target yang nggak make sense. Sehari saya mau 50%. Waduh ya, sehari 50%. Berarti lu tiap hari ngalahin ngalahin berbagai macam indeks-indeks, ngalahin berbagai macam hedge fund manager yang profesional, ngalahin Ray Dalio, ngalahin Paul Tudor Jones, nggak make sense kan? Nah, jadi please punya target yang make sense juga gitu ya. Sip, kita tutup dengan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.